satu keajaiban luar biasa dari sholawat. Padahal beliau ini ya, dia ini seorang pejabat yang kerjaannya korupsi, maksiat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang bisa kita ambil. Apa kabar Bapak Ibu teman-teman semua ya, para subscriber channel Irwan Albana. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak sudah dibantu untuk channel ini tetap eksis, dan saya doakan semoga Bapak Ibu teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Allah Subhanahu wa taala kabul apa yang jadi hajat-hajat kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini ya, setelah lama saya tidak berbagi, insya Allah mudah-mudahan ada kemanfaatan yang Allah hadirkan melalui video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak sudah dibantu untuk di subscribe. Yang mau komen-komen, yang mau testimoni, silakan di nomor ini. Silakan, nanti akan kita ceritakan di channel ini. Insya Allah banyak orang akan mengambil kemanfaatan dari kisah Anda semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya tidak mengonsep untuk video ini ya, untuk konten ini, tapi setidaknya insya Allah sedikit menjawab, sekaligus nanti di akhir akan saya ceritakan satu keajaiban luar biasa dari sholawat. Padahal beliau ini ya, dia ini seorang pejabat yang kerjaannya korupsi, maksiat dan sebagainya. Baik, sebelum itu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, ada pertanyaan beberapa orang yang senada pertanyaannya, intinya saya tuh baca sholawat apa ya. Baik, pada hari ini dan beberapa waktu ke belakang saya sedang fokus pada dua, yaitu istighfar dan sholawat Jibril. Beberapa di sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat tibil dan lain sebagainya. Tapi saya fokuskan yang pertama, mengkhususkan waktu ya. Kita mesti mengkhususkan waktu. Misalkan kita biasa sehari ini 10.000 atau 5.000 misalkan, nah 1.000 pertama khususkan itu kita satu kali duduk ya, 1.000 pertama. Atau misalkan kita biasa sehari 1.000, nah 100 pertama itu khususkan itu dalam keadaan duduk ya, tidak beraktivitas. Misalkan mengkhususkan waktu setelah sholat subuh ya, setelah sholat subuh itu minimal 100. Nah itu sekali duduk, sekali putaran ya, sekali putaran. Kalau kita megang ini ya, ini apa namanya, tasbih digital ya, itu enak tuh ya. Nah 100 pertama, nah kalau saya 1.000 pertama itu mesti duduk, nggak boleh beraktivitas. Kenapa begitu? Agar hati kita fokus, pribadi kita fokus, belum beraktivitas, itu kan belum memikirkan yang lain-lain. Nah sehingga itu waktu khusus untuk Rasulullah. Nah situ yang pertama istighfar, yang kedua sholawat. Nah selebihnya baru kita sambil beraktivitas. Nah kira-kira begitu tuh ya, ada gambaran. Dan kemudian terima kasih banyak teman-teman yang sudah ikut di komunitas ya, camp sholawat yang luar biasa. Ada TKW ya, dari Malaysia, Hong Kong, Singapura dan lain sebagainya ya, itu luar biasa dengan kesibukan yang beda-beda itu, tapi Allahu Akbar, ada yang sampai 50.000 ya, 100.000, itu kayak apa gitu bacanya. Nah itu tuh kita nggak bisa, nggak terbayangkan. Tapi ketika sudah terbiasa, maka insya Allah, maka kita masih dawamkan, continue ya, terus menerus setiap hari. Nah lagi-lagi 100 pertama atau 1.000 pertama kita harus dalam keadaan duduk, mengkhususkan waktu. Nah yang kemudian pertanyaan selanjutnya, saya nih bagi-bagi ijazah amalan ini enggak gitu. Baik,
sebenarnya saya tidak punya ijazah, ya, dan memang saya tidak mengijazahkan. Dan kemudian sholawat ini amalan yang tidak perlu ijazah. Kalaupun ada ijazah itu lebih bagus misalnya. Nah, maka amalan-amalan yang saya lakukan ini tidak perlu ijazah. Dan memang sholawat adalah amalan yang tidak perlu diijazahkan. Tinggal baca saja. Nah, sebab sholawat adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Nah, itu dia. Ya, silakan dah. Makanya bilangan yang saya baca, yang saya anjurkan kepada Bapak Ibu teman-teman semua itu tidak menggunakan angka, ya, tidak. Kalau di luar sana kan ada harus sekian, harus sekian. Nah, saya tidak, sekemampuan. Sebab apa? Saya tidak punya ijazah untuk pada angka berapa. Maka kita amalkan, baca saja sebanyak mungkin, semampu mungkin, ya. Kalau hari ini misalkan 1000, besok 10.000, lebih bagus. Besoknya lagi 15.000, besoknya lagi 7.000 turun. Ya, itulah fluktuatif sekemampuan kita. Jadi tidak ada beban untuk kita mengamalkan itu. Makanya kemudian majukan dulu kecintaan kita. Walaupun dalam keadaan terpaksa, ya nggak jadi masalah. Ya, itu dia. Pertanyaan selanjutnya begini. Ini ada masukan sebenarnya, ya, untuk saya pribadi dari teman-teman ustadz gitu. Ya, ada hal-hal jangan selalu berbicara fadilah, bicara hukum. Nah, begini, bagi saya, kemampuan saya, ilmu saya itu sangat cetek, sangat dasar. Nah, saya mampu bisa menyampaikan, mengajak orang, khususnya Bapak Ibu teman-teman semua, itu pada tataran fadilah. Nah, saya tidak punya kemampuan untuk menyampaikan hukum, maka saya tidak berani. Nah, maka saya mengajak, inilah kemampuan saya. Saya hanya bisa menyampaikan atau mengajak untuk membaca sholawat, istighfar. Untuk bicara hukum, ada ustadz, kiai, habaib yang lebih paham untuk itu. Maka teman-teman, Bapak Ibu, ketika berbicara hukum, mohon jangan tanyakan kepada saya. Tanyakan pada guru-guru yang lebih paham. Ya, saya baca kitab aja nggak bisa. Saya hanya bisa mengajak untuk yuk mendekat kepada Allah, mendekat pada Rasulullah melalui jalur salawat. Gitu. Alhamdulillah. Nah, itu beberapa pertanyaan yang muncul sekaligus masukan untuk saya pribadi. Kemudian kalau kita mengamalkan sholawat terbentur dengan kata-kata, ada beberapa ustadz, kiai, habaib, syekh dan lain sebagainya mengatakan jangan selalu mengamalkan sholawat ini untuk urusan dunia, ya. Iman kita mesti naik, begitu tuh kira-kira, ya, sehingga membuat kita bingung. Maka saya mengajak, menyarankan teman-teman Bapak Ibu semua, ya, betul memang apa yang beliau katakan, iman kita mesti naik, maka jangan pada tataran fadilah terus. Maka kemudian walaupun kita mendengar itu tuh, jangan sampai kita meninggalkan semuanya, ya. Iman kita tataran baru dasar, ya. Iman kita berdasar, ya. Tidak salah apa yang beliau katakan, hanya saja kekuatan, kapasitas keimanan kita baru jalan di tempat. Nah, perlahan kita melangkah sebelum kita bisa berlari. Nah, kayak begitu. Nah, untuk beliau-beliau yang mengatakan itu memang kualitasnya, jika dikastakan, kasta beliau sudah tinggi. Nah, kita, khusus saya, ini baru pada tataran yang ketika mengamalkan sholawat, mengamalkan satu ibadah, itu mengharapkan lunas hutang, kan gitu ya, sakit sembuh, jodoh datang, diberi anak. Nah, tataran dunia. Maka jangan kita meninggalkan kemudian, sebab kita mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa jangan menginginkan dunia untuk urusan pada amal ibadah. Nah, ngerti ya maksudnya, ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang saya maksud. Intinya
ya sudah, amalkan saja ya. Berbicara ikhlas atau tidak ikhlas belakangan. Saya dapat masukan dari teman-teman dari waktu itu, kakak kelas ya. Untuk bisa ikhlas, pertamanya itu harus dipaksa. Ya, untuk bisa ikhlas, pertamanya harus dipaksa. Lambat laun, ikhlas dengan sendirinya. Nah, untuk pertama kita mengamalkan sholawat, kita ingin jodoh, ingin lunas hutang, ingin hajat-hajat lain semuanya dikabul. Ya, lambat laun, ya. Makanya ini dikatakan sholawat adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Lambat laun kita dengan sendirinya akan menyadari, ya. Dan insya Allah akan sendirinya meningkat. Yang penting kita perbanyak aja sholawat kita, insya Allah. Terakhir saya tutup ya video ini, konten ini. Ada satu cerita luar biasa. Dan ini dialami oleh seorang syekh. Satu waktu ada seorang pejabat. Beliau ini kebiasaannya maksiat ya, main perempuan, minum-minuman, korupsi bagi beliau sudah hal sesuatu yang wajar. Terbayangkan ya, kebayang seorang pejabat yang kelakuannya seperti itu tuh. Ya. Satu waktu ada seorang syekh, beliau bermimpi. Dalam mimpinya ini melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggandeng tangan ini seorang pejabat. Coba lihat, kita sering mendengar ya, tidak mungkin kita bisa bertemu dengan Rasulullah kalau kita penuh dengan kekotoran. Tapi ini syekh aneh, dalam mimpinya melihat Rasulullah menggandeng ya, megangin tangan seorang pejabat yang kebiasaannya itu bermaksiat, korupsi, main perempuan dan sebagainya. Ya, hal-hal penuh dosa. Maka kemudian ini syekh ya, dalam mimpinya bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bahasa kita, ya Rasulullah, tidak tahukah engkau bahwa orang ini yang engkau genggam tangannya ya adalah seorang pejabat yang selalu melakukan kemaksiatan, korupsi sudah hal biasa. Apa jawab Rasulullah kepada ini syekh? Aku tahu apa yang engkau katakan. Tapi lihat apa yang menjadi kebiasaan yang tidak engkau ketahui atas ini orang. Ya. Ternyata beliau ini punya satu kebiasaan. Ya. Sebelum tidur ya, selalu dia lakukan nih seorang pejabat. Sebelum tidurnya selalu membaca salawat sebanyak 1000 kali. Dan itu selalu, makanya Rasulullah terima ya, makanya Rasulullah gandengin tangannya dan Rasulullah katakan, aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Nah, singkat cerita kemudian beberapa hari kemudian ketika syekh ini dalam satu majelisnya menyampaikan kajian materi di pengajiannya, datang ini pejabat yang digandeng tangannya dalam mimpi itu oleh Rasulullah SAW. Ya. Datang ini pejabat, bahasa kita di pintu, mengucapkan salam, dipersilakan masuk oleh ini syekh, sebab syekh mengetahui, oh ini orang yang kemarin dalam mimpiku tangannya digandeng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini orang masuk, ini pejabat masuk menghadap kajian, tiba-tiba diberhentikan oleh ini syekh dan mempersilahkan si pejabat ini untuk berkata, bahasa kita, ada apa engkau kemari? Apa tujuanmu? Tiba-tiba sebelum dia berkata, ini pejabat langsung nangis sejadi-jadinya. Syekh dan jamaah diam, mendiamkan, tidak memberhentikan tangisan ini pejabat. Maka kemudian setelah reda, selesai ini menangisnya si pejabat, bertanyalah si syekh ini kepada ini pejabat, ceritakan ada apa. Maka kemudian si pejabat ini berkata bahwa aku datang ke sini itu titah sebab perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, si syekh udah nggak kaget sebab malam beliau ingat beberapa waktu lalu memimpikan pejabat ini ditarik oleh tangannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian di situ di hadapan jamaah, di hadapan syekh ini
beliau meminta untuk dibimbing pertaubatannya. Beliau mengakui semua kebiasaan-kebiasaannya sebab Rasulullah SAW menerima apa yang dilakukan oleh ini orang setiap malamnya. Apakah itu? Sholawat 1000 kali untuk Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Maka kemudian ini pejabat bertaubat, meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaannya. Ya, beliau bersihkan semua hartanya, beliau zakat, sedekah dan sebagainya, dan beliau tetap pada jabatannya. Dan sekarang setelah perjumpaan itu, setelah mimpi itu, beliau menjadi orang yang lebih soleh. Allah Akbar. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita. Walaupun kita bergelimang dosa hari ini, ya, walaupun kita hari ini melakukan berbagai kemaksiatan yang menghasilkan dosa, teruskan, insya Allah. Ya, sholawat pasti Allah terima, berapapun sedikitnya, berapapun banyaknya, insya Allah. Maka hayo dah, apapun hajat kita, ya, apapun hajat kita, terus kita perbanyak sholawat pada Rasulullah SAW. Insya Allah, cepat atau lambat, yakinlah, ya. Yang pasti yang pertama, sholawat kita pasti Rasulullah terima. Yang kedua, apapun hajat kita, insya Allah, Allah kabul. Ya. Baik kita baca dalam keadaan ikhlas ataupun ria, ingin dipandang orang, ingin dilihat orang, ingin dikatah orang dan lain sebagainya, biarin, terus aja baca, terus baca. Ya. Insya Allah, semoga tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita kecuali dalam keadaan husnul khotimah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang mau testimoni silakan hubungi saya di nomor ini, kita akan ceritakan insya Allah beberapa waktu kemudian di channel ini. Insya Allah. Saya Irwan, mohon maaf atas segala kekurangan kelebihan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.